Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah video kedua mengenai identitas nasional. Sebelumnya, pada video sebelumnya sudah kita bahas apa itu identitas, apa itu nasional, apa itu definisi identitas nasional, apa saja identitas nasional, baik yang bersifat fundamental, bersifat instrumental, dan bersifat alamiah. Kita juga sudah mempelajari macam-macam identitas nasional, ya kan? Ada macam-macam identitas, ada identitas fisik, ada identitas non fisik, ada identitas primer atau identitas kultural unity, ada juga identitas sekunder atau identitas political unity. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang identitas nasional, melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Pancasila dengan kedudukannya sebagai dasar falsafah negara, sebagai ideologi negara dan kepribadian bangsa Indonesia, maka Pancasila ini dimaknai sebagai identitas nasional yang bersifat fundamental. Pancasila, yang perlu teman-teman pahami bahwa Pancasila bukan sekedar identitas yang berwujud lambang bersifat fisik, yaitu burung Garuda Pancasila, bukan, tetapi lebih pada wujud psikis, ya, mencerminkan, Pancasila itu mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Jadi Pancasila menjadi identitas non fisik dari bangsa Indonesia. Kalau identitas fisik bangsa Indonesia barangkali kita bisa lihat berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bentuk rambut, berbeda wilayah, ya. Tetapi ada identitas non fisik, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila adalah penanda bagi bangsa Indonesia yang bersifat non fisik. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai jati diri bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia yang bersifat non-fisik, itu menggambarkan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia, ciri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bermakna bahwa Pancasila menjadi norma dasar yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku. Apa sih itu Pancasila? Tentu teman-teman sudah mempelajari sebelumnya, baik ketika SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah sendiri, teman-teman juga mendapatkan mata kuliah Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan utuh. Sila-sila ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia berdiri bersamaan dengan sila-sila yang lain. Maksudnya bahwa Pancasila sebagai identitas nasional dan sila-sila Pancasila itu adalah satu kesatuan, maka yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang berketuhanan, bangsa Indonesia yang berperi kemanusiaan, bangsa Indonesia yang bersatu, bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, nilai-nilai kerakyatan, demokrasi, dan masyarakat yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial. Jadi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki kelima sila ini dalam dirinya. Jadi kalau ada orang yang bertuhan saja tetapi tidak berperi kemanusiaan, maka itu bukan
tidak layak kita sebut sebagai bangsa Indonesia atau masyarakat atau orang Indonesia. Orang Indonesia adalah orang yang berpancasila. Orang yang berpancasila adalah orang yang di dalam dirinya mengimplementasikan, menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia, maksudnya yang tadi saya sebutkan, ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang religius, bertuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, memiliki sifat menghormati bangsa lain, menghormati manusia lain, manusia yang bersifat kebangsaan, manusia yang bersatu, manusia yang bergotong royong musyawarah, dan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Itu adalah makna dari Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia. Maka Pancasila menjadi watak bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu harus menjadi watak bangsa Indonesia. Ada kata-kata bijak, when character is lost, everything is lost. Ketika karakter hilang, maka segala sesuatu itu akan hilang. Sepertinya kalau kata-kata bijak ini tepat untuk kita berbincangkan. Bicara soal identitas, bicara soal karakter. Kalau kita tidak memiliki lagi karakter Pancasila dalam diri kita, maka sebetulnya bangsa Indonesia itu sudah hilang. Jadi ukuran bangsa Indonesia ini masih ada atau tidak, maka bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila ini masih hidup dalam masyarakat atau dalam bangsa Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu contoh tantangan identitas nasional kita pada saat ini. Bahwa nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu sudah jauh dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Rendahnya semangat gotong royong, padahal di dalam sila Pancasila ada sila gotong royong, ada sila keempat. Kepatuhan membayar pajak berkurang, rendah. Kepatuhan hukum rendah, kesantunan, kepedulian, komitmen terhadap agama juga rendah. Ini menunjukkan adanya fenomena lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila bahkan belum menjadi meta policy dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Bicara mengenai Pancasila, maka kita juga perlu memastikan apakah Pancasila ini sudah diimplementasikan atau sudah menjadi semangat atau sudah menjadi ruh dalam pembuatan kebijakan pemerintah atau tidak. Jadi salah satu tantangan identitas hari ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga pada beberapa kasus belum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Atau kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu lunturnya rasa nasionalisme, patriotisme, luntur dan memudar. Banyak di antara anak bangsa kita yang lebih mencintai bangsa lain, mengagung-agungkan bangsa lain, lebih suka dengan produk-produk bangsa lain, tetapi memandang sinis dan memandang rendah produk-produk buatan anak negeri. Yang selanjutnya adalah tantangan identitas nasional, yaitu fundamentalisme dan radikalisme ekstrim agama dan terorisme. Ini yang menjadi persoalan besar bagi bangsa kita, bahwa terorisme, bahwa radikalisme ekstrim agama itu sebetulnya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Radikalisme ekstrim agama sesuai dengan sila ketuhanan, tetapi tidak sesuai dengan sila kemanusiaan, tidak sesuai dengan sila persatuan, tidak sesuai dengan sila kerakyatan, gotong royong musyawarah, tidak sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi
Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya sikap kita harus menyesuaikan dengan semua sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi satu saja bertentangan, maka kita sudah dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dan radikalisme ekstrem ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, di mana orang-orang yang berbeda agama diperangi, ya. Terorisme, bahkan orang-orang yang berbeda agama dibunuh, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dibunuh. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Kira-kira itu materi untuk video yang kedua ini, dan untuk mengakhiri pembelajaran di video kedua ini, saya ingin memberikan tugas belajar bagi teman-teman sekalian di rumah, ya, untuk tetap bisa belajar, ya, mengembangkan pola pikirnya, yaitu tugasnya berupa pertanyaan. Nanti silakan teman-teman diskusikan juga boleh dengan teman-teman lainnya, tetapi sebetulnya tugas ini bersifat individu, ya. Yaitu berikan argumentasi Anda mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang bersifat fundamental. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Pancasila itu identitas nasional yang bersifat fundamental. Nah, mengapa itu? Nah, apa alasannya? Nah, itu Anda berikan argumentasi Anda. Begitu rekan-rekan sekalian, dan saya berharap teman-teman bisa tetap semangat untuk belajar di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.